Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam dan selamat berjumpa di awal pertemuan kita di masa undang lingkungan sekolah. Saya Kordianus Gadol SPD MM, dipanggil Pak Kordi. Saya mengajar pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 6 Mataram ini. Ini sedikit gambaran singkat karena orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita bicara tentang pembinaan mental, tapi saya lebih spesifik, kita bicara tentang jati diri. Jati diri, who am I? Kalau Anda mengenal diri Anda, maka Anda tahu kelebihan dan kekurangannya, dan Anda dikenal oleh orang lain, dan itu akan berpengaruh pada sikap kita. Maka pembinaan mental kita hari ini, Anda harus kenal diri kita. Apa latar belakangnya? Yang pertama, orang Yunani dan Romawi mengatakan seperti ini. Cognosce te ipsum, kenalilah dirimu sendiri. Kalau Anda mengenal diri, maka orang lain pasti akan mengenal Anda. Karena kita sejak lahir pasti diberi sebuah nama. Nomen est omen, nama adalah sebuah tanda. Setiap kita punya kartu identitas yang membuat orang dapat mengenal diri kita. Maka kita dipanggil Kordi, dipanggil Agnes, atau sebagainya. Kita punya identitas. Kemudian latar belakang lain, setiap kita mungkin selalu bertanya, siapa sih sebenarnya saya? Itu yang menjadi persoalan kita. Pencarian akan jati diri itu dari lahir sampai kita tua. Mengapa orang merasa begitu penting untuk mengetahui jati dirinya? Pencarian jati diri itu penting supaya orang itu tahu diri. Maka adik-adik, itu latar belakang saya mengangkat tema tentang jati diri. Anda mengenal jati diri, maka Anda tahu diri. Maka untuk menjawab, Anda sudah mengenal diri Anda, saya mencoba menggunakan metode pendekatan jauh hari. Ada peta komunikasi jendela jauh hari, ada kotak yang saya akan tampilkan ini. Ya, ada 4 kotak. Di sini di bagian kiri Pak Guru ada ditulis dikenal, tak dikenal orang lain. Terus bagian atas ditulis sadar diri dan tidak disadari. Orang yang dikenal itu ada 2 tipe pribadi, yaitu pribadi terbuka dan pribadi tahu diri, tak tahu diri. Saya akan jelaskan. Kemudian tak kenal diri orang lain itu pribadi tersembunyi, pribadi yang tidak kenal siapapun. Kemudian di atas ada sadar diri, itu adalah pribadi terbuka dan pribadi tersembunyi. Tidak disadari dan pribadi tak tahu diri dan pribadi yang tak dikenal siapapun. Apa itu pribadi terbuka? Di slide ini mengatakan bahwa bagian dirinya yang secara sadar diketahui orang itu dan juga dikenal oleh orang lain. Itulah kepribadian yang tampak atau terbuka. Aku dan diriku, aku dan samaku. Tahu tentang diriku oleh diri sendiri dan juga orang lain. Itu pribadi terbuka. Yang kedua itu pribadi tak tahu diri atau buta, yaitu bagian dirinya yang tak disadarinya atau tak diketahuinya tetapi orang lain mengetahuinya. Itulah yang disebut pribadi tak tahu diri. Yang ketiga adalah pribadi tersembunyi, yaitu bagian dirinya yang diketahuinya, disadarinya tetapi tidak ditunjukkan atau dikenalkan kepada orang lain. Dia kenal dirinya tetapi orang lain tidak tahu. Dan pribadi yang keempat adalah pribadi yang tak kenal siapapun. Bagian dirinya yang tak disadari, diketahui maupun orang lain. Tapi bagian ini yang tahu hanya Sang Pencipta. Bilik inilah yang ini memungkinkan hal luar biasa dan tak terbayangkan bisa saja muncul dari seseorang. Makanya adik-adik, kadang orang yang tidak punya kemampuan apapun, tetapi Tuhan menjadikan dia menjadi orang luar biasa. Dan bilik inilah yang dipakai oleh Allah yang Anda tidak tahu dan juga orang lain tidak tahu. Maka Anda, kalau saya tanya, apakah pribadi yang terbuka, apakah pribadi tak tahu diri, atau pribadi tersembunyi?
Maka kita coba perhatikan gambaran diri Anda seperti apa. Who am I? Yang pertama, untuk menjawab siapa saya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu tentang citra diri saya yang telah kita bangun selama ini, yang turut pengaruh kita dalam mengembangkan diri dan berrelasi dengan orang lain. Harus terbuka. Yang kedua, citra diri atau self ini adalah gambaran tertentu mengenai diri seseorang, status khususnya, kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, gambaran inilah yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan diri dan membangun pola hubungan antar manusia, bahwa citra diri akan menentukan persepsi dan ekspresi seseorang. Dan yang berikutnya, citra diri sebagai orang yang lemah itu muncul dalam misalnya komunikasi. Orang yang lemah itu sulit bicara bebas, sulit menyelesaikan pikirannya. Ini orang yang lemah. Kita bisa tahu. Kemudian tipe lain misalnya penguasa. Nah, kita bisa tahu jati dirinya kan dalam komunikasi, bisa atasan dan bawahan. Bagaimana dia sifatnya, apakah mengayomi atau sifatnya memerintah. Maka kita harus tahu diri. Kemudian citra diri seseorang sangat rentan terhadap virus-virus apa? Virus, ada 12 virus yang akan saya tampilkan di sini. Yang pertama, virus rasa malu. Itu akan mempengaruhi jati diri kita. Kemudian yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, rasa takut pada pertentangan dan tantangan. Yang keempat, mental hidup belang. Yang kelima, hilangnya rasa kasih sayang, rasa serba kelabu, rasa super, menganggap dirinya lebih hebat, gelisah, mencari kambing hitam, selalu mencari kesalahan pada orang lain, rasa kecewa yang berlebihan, sampai kadang orang tidak temukan diri, bunuh diri itu karena kecewa yang berlebihan. Kemudian kalkulasi yang serba ilmiah, begini begitu, akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Itu virus. Dan yang terakhir adalah didominasi serba sempurna. Ini 12 virus yang saya tampilkan di sini, bahwa citra diri seorang sangat rentan terhadap virus-virus ini. Dan saya yakin dalam diri kita juga ada virus-virus seperti ini. Kemudian kenapa kita harus mengenal diri? Yang pertama, lebih menerima dan menghargai diri apa adanya. Yang kedua, lebih percaya diri dalam menampilkan diri dan berrelasi dengan orang lain. Yang ketiga, lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Yang keempat, lebih bersemangat dan bergairah dalam setiap kegiatan, khususnya mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, kita lebih berani menunjukkan bakat-bakat dan kemampuan dalam kegiatan di sekolah maupun di masyarakat. Maka kalau Anda mengenal diri Anda, maka 5 hal ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Baik adik-adik, kalau kita mau praktekkan nanti buat sendiri di rumah, coba tulis nanti pakai tangan kanan dan kiri gantian. Bisa sukses ditentukan diri sendiri, bukan orang lain. Ditulis dulu pakai tangan yang biasa Anda pakai, tangan mana, baru tangan kiri. Maka proses ini akan menjadi suatu kebiasaan. Dan yang terakhir, saya hanya mengatakan menjadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai ketimbang kita selalu ingin tampil seperti orang lain. Itulah beberapa hal yang Pak Guru sampaikan kepada adik-adik hari ini, bahwa Anda harus mengenal diri. Masuk sekolah, masuk di SMP Negeri 6 Mataram, Anda harus sudah tahu kelebihan dan kekurangan saya. Maka orang sukses itu bukan karena orang lain, tapi karena diri sendirinya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bye-bye.